Ya, oke teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan instalasi DaVinci Resolve. Ya, ini versi yang terbaru yaitu versi 19. Nah, software ini adalah software digunakan untuk editing ya. Ada banyak jenis editing, mulai dari video dan ini color audio dan suara juga. Nah, di sini softwarenya juga mendukung berbagai macam operasi sistem, mulai dari macOS, Windows, Linux, dan juga iPad. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman cukup mengisikan kredensial ya, data diri, email, nama, dan lain-lain, kemudian melakukan download pada salah satu button di bawah ini. Nah, kebetulan di sini aku sudah melakukan downloading eh, DaVinci Resolve 19 ya, dan di sini sudah diekstrak menjadi DMG file. Lalu langsung saja kita melakukan instalasinya. Oke, nah ini adalah tampilan proses instalasi. Ada resolve manual, kemudian uninstall, kemudian ini adalah button untuk melakukan instalasi. Kita klik pada button yang instalasi. Oke, nah ini proses instalasinya mulai berjalan ya teman-teman. Nah, oke, ini adalah halaman untuk melakukan instalasi. Yang pertama adalah introduction mengenai softwarenya, kemudian kita klik continue. Readme bisa teman-teman baca sendiri. Kita langsung continue aja. Terkait lisensi, continue, dan di sini kita agree. Kemudian di sini kita memerlukan itu ya, space di komputer kita sebesar 6,33 GB. Nah, ini ukuran yang cenderung besar ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk melakukan proses instalasi, kemudian kita masukkan password, lalu install software. Nah, ini kita tunggu untuk beberapa saat untuk proses instalasinya. Cek cek. Ini kita menunggu waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai.
Nah, oke teman-teman, di sini instalasinya sudah sukses, lalu kita close. Nah, ini kita tutup terus saja yang file tadi. Ini kita bisa tutup, lalu kita lakukan pencarian DaVinci. Oke teman-teman, kita telah berhasil melakukan instalasi DaVinci Resolve versi 19 ya. Selanjutnya kita akan membuka aplikasinya. Kita buka melalui Launchpad, kemudian DaVinci Resolve. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses loading aplikasi DaVinci Resolve-nya. Nah, oke, ini dia. Selanjutnya kita pilih, kalau misal teman-teman sudah ada project sebelumnya, bisa pilih projectnya atau klik new project yang ada di sini. Kemudian kita memberikan namanya new project seperti ini. Nah, oke. Nah, secara default itu kita akan diarahkan ke mode cut ya di sini. Nah, seperti ini. Untuk proses editing kita bisa pindah ke tab edit. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya fitur-fiturnya apa aja. Oke, nah yang pertama itu di bagian kiri atas itu ada fitur untuk media pool. Yang mana di sini kalau kita hide ya, itu ada sebuah master folder. Kalau kita klik misal katakanlah kita membuat folder ya, kita ingin membuat folder. Nah, itu di sini itu namanya bin. Kita klik new bin. Nah, ini misal untuk video. Kemudian kita membuat folder lagi untuk menyimpan sound dan lain-lain sebagainya. Itu kalau teman-teman membutuhkan foldering ya. Kita hapus saja foldernya. Untuk import media, teman-teman bisa langsung drag and drop ya dari file yang ada. Kita coba cari dulu di Finder. Ini contoh salah satu recording gitu ya, kita drag and drop ke sini. Don't change frame rate-nya. Nah, oke, ini adalah medianya. Media sudah berhasil diimport di bagian media pool seperti ini. Kemudian di sini ya, selanjutnya ada effect. Kalau kita klik itu kita bisa melihat opsi-opsi untuk transitioning gitu ya. Ada banyak jenis transisi yang ready to use seperti itu. Kita nonaktifkan dulu yang effect. Kemudian kita belajar di bagian ini adalah bagian media, kemudian ini adalah preview dari video yang akan kita editing gitu ya. Kemudian di bawah sini ada timelinenya. Yang ya 3 ini adalah
bagian yang utamanya gitu ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Pertama-tama kalau kita sudah berhasil melakukan import media, kita tinggal drag and drop aja di sini. Nah, secara default akan dibuatkan dua track ya, track untuk video dan juga audio V1 A1 seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa dengan sangat bebas ya melakukan editing. Kita lakukan perlahan-lahan ya. Pertama-tama saya ingin menambahkan transisi nih di awal video. Jadi kita masuk ke efek. Kalau kita klik akan muncul efek seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita melihat, kita coba dulu ya efeknya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini box twist. Kalau efeknya kita jalankan akan diubah dalam bentuk box, terus kemudian diputar gitu ya. Nah, ini karena ini menarik, saya coba dulu menambahkan efeknya. Ya, oke teman-teman, di video kali ini kita ya, untuk menambahkannya kita harus memastikan dulu oke, seperti ini. Jadi akan terlihat ikonnya ya, transparan putih seperti ini. Jadi ketika kita select itu bisa dihapus juga. Ini adalah animasinya. Kalau kita mau editing terkait dengan transitionnya, kita bisa masuk ke inspektor. Nah, di sini kita bisa mengatur durasinya itu berapa detik. Katakanlah ini introduction-nya saya mau 2 detik gitu ya, videonya 2 detik, lalu twistnya itu dia muternya berapa kali, misal kita ubah jadi 3 gitu ya, lalu kita coba play. Nah, selama 2 detik dia Oke akan teman-teman, di video kali ini kita akan introduksinya akan seperti ini. DaVinci Dia Resolve berputar 2 kali, lalu versi yang terbaru zoom yaitu in gitu ya, seperti itu. Mungkin kita kecilkan dulu, kita play ulang. Oke teman-teman, dia di video berputar kali ini selama kita 2 kali, akan kemudian melakukan zoom instalasi DaVinci. Oke, misal teman-teman mau ngubah nih, dia nggak mau zoom in, ini kan minus ya, kita ubah aja menjadi katakanlah 2. Kita coba play aja dari awal, dia akan berputar. Oke teman-teman, di selama video 2 kali ini kali kita akan melakukan instalasi DaVinci Nah, Resolve. dia kayak ini zoom versi out yang gitu ya. terbaru yaitu versi Jadi 19. itu kelihatan. Nah, Seperti ini adalah terlalu besar besar ya tadi ya. Kita ubah ini menjadi 0,5 aja ya. Yang penting positif nilainya. Oke, kita play. Teman-teman, di video kali ini kita akan dia berputar 2 kali, instalasi dia zoom DaVinci Resolve. Nah, dari ini versi yang terbaru yaitu ukuran normal seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman custom sendiri terkait efek transition yang ada. Oke, karena transition sudah, selanjutnya kita akan belajar mengenai trim ya. Trim di sini teman-teman bisa edit trim seperti ini, atau bisa langsung saja ke videonya gitu ya, video atau audionya. Nah, misal kita uji coba dulu di akhir video ya, kita lakukan cut. Nah, untuk trim sendiri kita trim dulu ya, Nah, trim itu bisa langsung seperti ini ya teman-teman, bisa langsung digeser, jadi ada efek warna hijau seperti ini. Kita zoom dulu biar kelihatan. Nah, kalau kita klik aktif, dia akan bisa memotong video gitu ya. Jika kita geser, kita bisa memangkasnya sesuai dengan kebutuhan. Ini yang namanya trim gitu ya. Kemudian ada juga untuk cut. Semisal ya, kita ingin memotong bagian menit ini sampai dengan titik ini gitu. Kita cukup mengarahkan kursor kita, pointernya ke sini,
kemudian kita mengaktifkan yang namanya itu blade. Kalau di sini itu namanya blade. Nah, blade edit mode. Nah, ini karena kita sudah aktif ya, kita cukup klik di sini. Nah, maka otomatis dia itu sudah terpotong. Dan iya, pastikan aja ini posisinya kita ubah lagi menjadi kursor ya, karena kalau enggak nanti teman-teman bisa salah klik di sini, katakanlah ini akan kepotong seperti itu. Jadi kita undo aja, kita balik ke kursor. Nah, ini sudah terpotong. Nah, ini bisa kita customize ya teman-teman. Misal tadi kita ingin memotongnya sampai menit ke ini, kita pindah ke blade lagi, lalu kita potong. Nah, seperti itu. Lalu untuk menghapusnya, kita select pada bagian video yang akan dihapus, kemudian klik delete. Kemudian semisal ini videonya panjang ya teman-teman, ada jauh di belakang gitu, kita bisa double klik di sini, lalu kita delete, maka otomatis dia akan sering gitu ya, dia akan menyesuaikan video yang ada di depannya. Nah, seperti itu terkait trim dan juga cut gitu ya, atau di sini namanya itu fitur blade, digunakan untuk memotong seperti itu. Nah ya, oke, selanjutnya itu mungkin teman-teman bisa explore sendiri ya terkait dengan fitur-fitur yang ada. Itu terkait basicnya, jadi teman-teman bisa melakukan cutting, kemudian melakukan blade atau ya cut ya tadi, atau melakukan trim. Kemudian juga kita bisa juga membuat layering ya. Jadi kita untuk membuat layer itu klik kanan, add track, kemudian kita bisa menamainya, misal di sini layer 2 seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan video, audio dan semacamnya. Nanti view yang ada di bawahnya ini akan ketutup. Semakin tinggi layarnya, dia akan display gitu ya nanti. Itu terkait layering. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang paling sering teman-teman gunakan nanti adalah editing video ya, editing audio gitu ya. Kadang kan suara di YouTube kita menjadi sangat kecil gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita masuk ke bagian ini, audionya diklik, kemudian kita coba masuk ke inspektor, kita pindah ke bagian audio, karena ini yang diselect 2 ya. Pilih audio. Nah, di sini volumenya bisa teman-teman naikkan gitu ya. Nah, ini terlihat perubahannya ketika dinaikkan, volumenya juga akan nambah gitu ya. Misalnya ditambahkan menjadi 15. Nah, ini soundnya akan lebih terdengar seperti itu. Yang terakhir mungkin ya terkait export ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik button export yang ada di atas, kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya, mau diekspor ke YouTube atau file gitu ya. Kita coba langsung aja melakukan exporting. Save as timeline, kita taruh ke desktop aja. Nah, ini tinggal teman-teman nunggu proses selama exporting. Nah, ini akan makan waktu yang cukup lama ya, tergantung device dari teman-teman sendiri. Oke, itu mungkin sedikit pengantar mengenai software DaVinci Resolve yang versi 19 ya teman-teman. Nah, nanti di video-video selanjutnya akan saya coba melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai transisi, kemudian editing dan teknik-teknik lainnya di aplikasi DaVinci Resolve. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan apabila videonya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe channel ini. Thank you.